Semacam kenceng di tenggorokannya itu kenceng, nggak pakai ya. Penekanannya ada ya Bu ya. Kayak kue. Yang pakai bahasa Jawa. Terus bahasa Jawa juga dipakai di luar negeri sekarang itu ada beberapa. Sugeng Enjing, Sugeng Rawo, saking Yogyakarta, jalan-jalan leren mangan, rasa istimewa, ojo lali oleh-oleh borong semua. Hello netizen, kembali lagi di episode Merawat Cerita nih. Kenalin aku Daya Mumpuni yang akan jadi host di episode Merawat Cerita kali ini. Episode Merawat Cerita kali ini kita akan membahas tentang suku Jawa yang memiliki perbedaan-perbedaan bahasa dari berbagai daerah. Nah, seru kan? Simak videonya sampai akhir nanti dan jangan lupa untuk like and share video dari Hello 9. Pastikan juga kamu untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasi kamu supaya tidak ketinggalan video Hello 9 yang lainnya. Nah, kali ini aku nggak sendiri nih. Aku udah ditemanin oleh narasumber kita, Ibu Afi Meilawati, SPDMA, dosen pendidikan Bahasa Daerah Universitas Negeri Yogyakarta. Hai Ibu, apa kabar Ibu? Ya, baik, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah Ibu. Nah, Ibu, hari ini kita akan membahas tentang perbedaan-perbedaan bahasa Jawa, Ibu. Nah, sejarahnya bagaimana sih, Bu? Bahasa Jawa itu? Oke, sejarah bahasa Jawa ya, sejarahnya panjang banget. Sejarahnya panjang banget ya. Kalau bahasa Jawa itu yang jelas bahasa yang dipakai orang-orang di wilayah Jawa, khususnya itu nanti batasnya dari Jawa Tengah, kemudian Yogyakarta, ada Jawa Timur dan sebagian Madura yang pinggir gitu ya. Nah, untuk perkembangan sekarang itu bahasa Jawa juga dipakai di luar Jawa. Kalau di Indonesia sendiri misalnya ya di Medan. Itu ada beberapa kantong Jawa, kayak Kampung Jawa di Medan itu ada. Kemudian di Lampung, di daerah Lengsewu itu juga daerah-daerah pemakai bahasa Jawa. Terus di Kalimantan juga ada, Lombok juga, Lombok Barat itu sebagian ada juga yang memakai bahasa Jawa. Terus bahasa Jawa juga dipakai di luar negeri sekarang itu ada beberapa. Waktu penelitian itu di Malaysia yang paling dekat ya, itu ada Kampung Klang. Kampung Klang ya, Bu. Klang itu daerah Klang Malaysia itu ada Kampung Jawa di situ dari apa ya semacam lurah kepala desa itu sudah pakai adat Jawa dan di sana itu ini juga melestarikan tradisi Jawa juga. Jadi ada kayak kalau mau lahiran itu pakai ubur rampe kayak yang di Jawa itu di brokoan nggak sih Bu? Kayak brokoan gitu. Di Malaysia masih ada seperti itu. Terus ada di Singapura juga ada Kampung Jawa. Terus di Belanda itu juga ada sedikit memakai bahasa Jawa. Kemudian yang paling banyak itu di Suriname. Di Suriname ya Bu ya? Di Suriname itu banyak yang menggunakan bahasa Jawa. Itu kalau nggak salah yang di Suriname itu emang sama persis yang di Jawa gitu nggak Bu? Ya, karena dulu mungkin waktu ada Belanda ya, itu ada sebagian dari masyarakat Jawa itu dibawa ke sana. Jadi memang mereka membentuk semacam apa ya kampung ya, di satu daerah tersendiri. Jadi hanya satu daerah ya Bu kalau yang di Suriname itu? Satu wilayah. Wah, mantap sekali Bu. Nama itu banyak. Nah, kalau untuk perbedaan bahasa sendiri Bu, kan tadi ada yang di Lampung, yang tadi kan di Lombok, itu apakah sama persis seperti yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa bagian Yogyakarta ini sendiri, ataukah ada perbedaan nih Bu? Ya, kalau perbedaannya jelas ada ya, karena itu sudah jauh sekali terpisah dari pusat. Jadi kalau bahasa Jawa itu dikenalnya pusatnya kan di Jogja sama di Solo.
Kenapa itu menjadi pusat? Karena masih ada kerajaan di situ. Jadi Keraton Jogja dengan Keraton Solo. Surakarta dengan Ngayogyakarta. Ya. Nah, karena ada dua keraton itu, dua kerajaan itu, maka bahasa Jawa itu berpusat di dua keraton itu, di wilayah itu. Jadi penggunaan bahasa yang baku itu dipusatkan atau manut itu bahasa Indonesia Mengikuti. Nah, mengikuti di bahasa dua keraton. Iya. Jadi yang di luar keraton itu bukan berarti jelek, enggak. Cuma karena wilayahnya sudah jauh, biasanya itu mengalami perubahan. Kalau di ilmu bahasa itu ada yang namanya dialek. Dialek ya Bu. Bahasa Jawa, dialek Jawa Timuran. Bahasa Jawa, dialek mana? Dialek Kebumen. Nah, itu kan nanti ada sendiri-sendiri. Logatnya berbeda ya Bu ya. Berbeda ya. Nggak usah jauh-jauh. Di Jogja sendiri aja kayak di Gunung Kidul, itu kalau bilang Y, itu pakai Z. Z gitu. Iya. Ya, jadi uzah gitu, bukan uyah. Uyah itu kan Oh ya. daerah Gunung Kidul, agak ke timur itu pakainya itu. Pakai Z ya Bu. Y-nya jadi Z. Ya, bagus. Macam-macamnya banyak sekali ya Bu ya. Nah, itu dialek. Dialek. Geografi terutama ya, karena perubahan geografi. Perubahan geografi. Kayak Ya. Nah, kalau bahasa Jawa sendiri itu yang saya tahu itu ada yang bahasa ngapak ya Bu ya. Bahasa Jawa ngapak. Terus kalau saya tahu bahasa Jawa ngapak itu terkenal aneh dan lucunya. Nah, itu kenapa Ibu? mungkin lucu karena nggak pernah make. Oh, ini karena nggak pernah pakai ya Bu. Kalau bahasa Jawa ngapak itu dialek Banyumasan. Dialek Banyumasan. Jadi daerah Banyumas, Purwokerto, sekupengnya itu, sekitarnya dan sekitarnya itu pakainya ngapak. Ngapak. Iya. Tapi itu bahasanya masih sama-sama kayak yang di pusatnya kan di Jogja sama di Solo. Nah, itu masih ada kesamaan atau pasti ada perbedaan Bu? Kalau kesamaan ada ya, akarnya itu kan sama-sama dari bahasa Jawa ya, dari bahasa Jawa yang kuno dulu. Bahasa Jawa yang kuno dulu. Nah, itu yang kuno, bahasa Jawa kuno itu kalau huruf vokal A itu kan dilafalkan A. Jadi malah dari Jawa kuno itulah yang di ngapak-ngapak itu masih mempertahankan itu. Sementara kalau bahasa Jawa baru itu sudah Bonocoroko, sudah yang seperti itu. Kemudian kalau di ngapak itu nanti pakainya itu masih ya. Sirah. Apa? Iya benar Ibu. Ini di apa ya, semacam kenceng di tenggorokannya itu kenceng, nggak pakai ya. Penekanannya ada ya Bu ya. Kayak kue. Oh, bahasa ngapak. Iya. Bahasa dialek Banyumasan. Dialek Kalau- Banyumasan. Iya, dalam ilmu bahasa itu kan dialek dari geografi. Dari geografi. Iya. Kalau yang di Jawa Timur itu kita biasa nyebutnya kalau nggak salah itu dialek Jawa Timuran ya Bu ya. Jawa Timuran. Yang lebih terkenal kasarnya ya Bu ya kalau nggak salah ya. Jawa Timur. Sebenarnya nggak kasar juga sih. Masing-masing itu punya apa ya? Kekasan Ciri khas ya Bu ya. Mungkin Jawa Timur itu kan kental ya. Jadi kental itu apa ya, bahasa Indonesianya dekat. Katanya itu dekat. Terus orangnya itu cenderung langsung apa adanya gitu. Jadi ya ngomong ya langsung ngomong. Nah, kalau di orang-orang Jawa Tengah atau Jogja Solo itu kalau ngomong kan lihat dulu ini ngomong sama siapa ya. Iya, benar sekali Bu. Mungkin bedanya di itu saja sih. Ya, nah ini Bu, kalau di bahasa itu kan ada aksara Jawa ya Bu ya. Nah, aksara Jawa itu akan terpengaruh tidak sih Bu dari bahasa-bahasa tadi itu? Kan kalau yang ngapak tadi pakainya A bacanya tetap A. Nah, tapi kalau di Jogja kan A bisa jadi O gitu kan Bu. Nah, itu aksara Jawanya. Iya, itu agak bermasalah kalau pembelajaran ya. Itu mungkin teman-teman yang daerah ngapak, daerah Banyumasan itu untuk menyesuaikan membaca aksara Jawa dengan dialek Jogja Solo itu mungkin juga memang agak bermasalah, agak sedikit
apa ya, belajarnya ditambahi kalau memang untuk belajar bahasa Jawa baku gitu. Yang dianggap baku kan yang dari Jogja sama ini. Kalau masalah besar sepertinya ya nggak masalah. Nggak masalah, cuman nanti pelafalannya itu ya Bu ya yang berpengaruh itu. Iya. Jadi Nggak harus latihan lebih keras lagi kalau teman-teman agak di wilayah barat. Ya. Kalau Ibu sendiri sebagai tenaga pendidik ya Bu ya, itu kan ada pasti ya mahasiswa dari daerah Purwokerto itu pasti kan ngapak ya Bu ya. Itu berarti mahasiswa harus mengikuti yang daerah sini ya Bu ya? Iya, biasanya mengikuti dan mereka nggak kerasa kalau mengikuti. Iya, biasanya itu ya mereka di sini udah halus. Udah maksudnya halus, udah pakai bahasa Jawa gagrak ngayub ya, yang bahasa Jawa Jogja gitu. Nanti kalau udah pulang lagi ya balik lagi ya. Gitu. Ikut sama lingkungan ya Bu ya. Iya. Tapi kadang saya pernah dengar Ibu, di daerah Kebumen itu kan mereka juga udah pakai logatnya ngapak. Itu mereka pada berkata begini Bu, harusnya tuh bahasa aslinya itu bahasa sini karena kan tulisannya itu A, bacanya A. Kalau di Jogja itu tulisannya A, bacanya O gitu. Iya. Memang ya kadang seperti itu, yang asli yang sini ya, yang asli yang situ. Asli. Ya, yang asli yang situ. Tapi tergantung kita mau make itu buat apa. Bahasa itu kan tujuannya macam-macam. Kita kalau mau memang buat belajar tahu apa ya bahasa yang baku yang mana, yang enggak yang mana, terus itu bahasanya mau dipakai di acara resmi apa enggak, nah itu kan perlu belajar lagi. Kalau cuma untuk komunikasi sehari-hari ya mereka memang harus pakai bahasa di daerahnya itu biar lestari ya, enggak dipaksakan pakai bahasanya Jogja. Mereka memang dari Kebumen pakai aja bahasa Kebumen. Kita kan harus bangga dengan bahasa masing-masing. Iya. Tapi sekarang itu ya Bu, anak-anak milenial sih Bu khususnya itu sudah mulai meninggalkan bahasa Jawa, jarang memakainya kan Bu ya. Nah itu menurut Ibu bagaimana Ibu? Meninggalkan sebenarnya mereka itu meninggalkannya nggak secara sengaja ya, karena memang apalagi ini Jogja itu pendatang, kemudian informasi itu kan banyak berdatangan ya, dari luar itu banyak banget yang datang. Nah itu otomatis kalau kita mau berkembang keluar itu biasanya kita menggunakan bahasa-bahasa penyesuaian dengan orang luar itu yang datang dari mana, Jakarta. Ya udah kita menyesuaikan pakai bahasa yang bisa nyambung itu Jakarta dan orang Jogja. Dari mana, Ambon, pakai bahasa penyesuaian dengan Ambon. Nah kalau kita berteman dengan berbagai itu tadi, ya bahasa Jawa sendiri memang jarang digunakan, kecuali nanti kalau kita sudah bertemu dengan komunitas kita yang menggunakan bahasa Jawa, itu baru nanti masuk. Ditinggalkan sebenarnya ya ditinggalkan banyak ya, karena sekarang di sekolah SD saja itu sudah sangat plural. Siswanya itu sudah dari mana-mana gitu. Kayak anak saya itu teman-temannya bapaknya dari mana, ibunya dari mana. Di Jogja itu malah jarang. Tapi ya nggak apa-apa, asal nanti di sekolah dibelajarkan terus mereka juga dengan tetangga masih menggunakan bahasa Jawa, itu kan masih bisa ya Bu ya. Ya, nah nggak usah khawatir lah. Memang banyak sekali ya Bu bahasanya. Kalau di bahasa Jogja Solo itu kan ada kromo alus, kromo inggil, ngopo. Nah, apa mungkin karena itu Bu bahasa Jawa itu jadi sulit digunakan? Ribet ya. Ribet. Iya, bahasa Jawa itu kan memang tujuannya itu macam-macam. Sebenarnya kalau kita sama temen itu ngomong ngopo aja kan udah bisa ya. Bahkan kadang ke kasar kalau anak-anak remaja itu ya, bahasa kasar itu cepet banget boleh. Langsung nangkep ya Bu ya. Nah, sama temen itu ngopo. Nah, akan menjadi susah itu ketika mereka akan ngomong dengan orang yang lebih tua atau lebih dihormati gitu.
terus mikir ini aku pakai bahasa apa ya. Iya. Memang bahasa Jawa itu ada tingkatannya Mbak Daya, jadi ada ngoko sendiri nanti ada 2 ya. Ngoko, tapi kalau kita pengen menghormati orang ada campurannya, tambahannya kromo inggil. Kromo inggil. Tujuannya apa? Meskipun kita ngoko deket gini, tapi tetap bisa menghormati orang lain. Jadi apa ya, kayak filosofi Jawa itu ada yang namanya karina tiasing sesopo, membuat enak orang lain. Ya, kalau orang lain dihargai, kalau kita dihargai itu kan rasanya senang. Iya benar itu Bu. Tujuannya bahasa Jawa kenapa ada stratanya itu untuk menghormati sebenarnya. Iya. Ngoko saja cukup, tapi kalau nanti aduh ini kok kayaknya saya pengen menghargai, ingin menghormati, tambahi kromo. Tambahi kromo aja Bu. Kalau di resmi baru kita menggunakan kromo sama kromo inggil. Nah ini Bu, untuk yang terakhir nih Bu, pesan dan kesan apa untuk masyarakat luas Ibu? Kesan dan pesan apa ya? Kesan dan pesan untuk masyarakat dalam menggunakan bahasa Jawa. Iya. Ya, oke. Untuk pertama untuk generasi muda ya. Untuk generasi muda itu pesannya gak usah malu. Gak usah malu. Kita bangga aja, biasa aja. Orang Meksiko itu pakai bahasa Meksiko kan ya gitu-gitu aja. Iya. Nggak malu. Ya, yang pertama nggak usah malu dulu. Kedua, jangan takut. Jangan takut salah. Takut salah. Belajar Ya Bu. Biasa. Mending kita salah pas muda gini daripada udah tua terus disapa orang nggak tahu bahasa Jawa itu kan malu ya loh. Katanya kamu Jogja kok raiso ngomong bahasa Jawa. Sulit ya Bu. Satu, jangan malu. 2, jangan takut salah. Nah itu sobat netizen, yang pertama jangan malu, yang kedua jangan takut salah. Menarik sekali ya sobat netizen perbincangan kita pada hari ini, gitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat sekali Ibu. Nah, itulah informasi yang sudah kita bahas hari ini bersama narasumber kita. Selain varian bahasa yang beragam, Jawa juga memiliki aksara Jawa. Pada abad ke-15 sampai abad ke-20, aksara Jawa masih digunakan untuk berkomunikasi tulisan. Di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, aksara Jawa dan bahasa Jawa masih diajarkan di sekolah-sekolah. Selain itu di Yogyakarta, penggunaan tulisan pada papan jalan itu juga masih digunakan. Hal tersebut dilakukan supaya aksara Jawa tetap lestari. Nah, kamu tim bahasa Jawa yang mana nih? Tulis bahasa Jawa kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share video dari Hello9 supaya kamu dan teman-teman kamu bisa mendapatkan informasi menarik ini. Selain itu, jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasi kamu supaya tidak ketinggalan video dari Hello9. Dan jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Hello9 ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oleh-oleh borong semua, sugeng indah sugeng kotor saking Yogyakarta. Sesuke yodong idul, jajah gunung kidul, tuping gua pindul salah satu nilai unggul. Jajan sego abang sayure lombok ijo, lawuh walang goreng hati-hati nek ra jodoh. Ayo dilanjut dolan ning pinggir laut, panorama ning Indrayani pancen paling yahut.